Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Lillah. Buat jamaah yang baru aja bergabung, tema kita pada pagi hari ini adalah hikmah di balik wabah. Dan sebelum-sebelumnya guru-guru kita sudah mengingatkan banyak banget loh hikmahnya. Salah satunya adalah menjadi lebih dekat dengan keluarga. Keluarga berjamaah. Berjamaah, terus harus bisa mengkoreksi diri, kekurangan kita apa sih, kesalahan kita apa sih, merenungkan diri. Nah sekarang kita berbicara tentang hikmah yang berikutnya nih. Abi berbicara tentang hikmah di balik wabah nih. Kan sekarang banyak banget yang berbondong-bondong mencari tahu atau belajar tentang penyakit tuh gimana sih, cara pencegahannya, virus tuh apa sih, bedanya virus dengan bakteri tuh apa sih gitu. Sebenarnya sih apa sih hikmah di balik kita yang suka mencari ilmu, dan sebenarnya yang mencari ilmu tuh harusnya siapa sih? Apakah anak-anak muda aja, orang tua atau gimana? Iya, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di sini. Seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Hikmah di antara adanya virus ini, subhanallah, luar biasa. Banyak orang mencari-cari apa corona ini. Allahu Akbar. Bahkan sampai hari ini mencari-cari obat yang paling jitu itu apa. Lalu pertanyaannya, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Untuk siapa kita mencari ilmu dan apa keutamaannya? Pastinya tidak pernah dalam kalimat apapun kecuali hidup ini akan menjadi nikmat dan selamat kecuali dengan ilmu. Ilmu itulah yang paling indah. Bahkan kalimat yang sangat luar biasa, surah yang pertama kali turunkan itu adalah Iqra. Artinya dalam matan baca untuk mendapatkan ilmu. Tapi silahkan Anda sibuk untuk mencari masalah corona segala macam. Tapi usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Tidak ada yang paling indah ketika Anda belajar dari ilmu apapun kecuali ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka ada satu kalimat mengatakan idza araftallah arafta kulli syai wa malakta kulli syai wa lam tafqud minka ayyi syai. Artinya jika Anda mengenal Allah maka Anda memiliki semuanya dan Anda tidak akan pernah kehilangan apapun karena Anda punya Allah. Lalu ada kalimat wa idza jahilta anillah. Apabila Anda tidak tahu tentang Allah, faqad kulli syai, maka Anda akan hilang semuanya. Iya, wala tamlik ayyi syai, dan Anda tidak akan pernah memiliki sesuatu apapun. Karena di dunia ini milik Allah, maka semuanya ada di Allah, minta kepada Allah, dekat dengan Allah, selesai semuanya. Maka apapun yang terjadi saat ini, orang sibuk, harus bagaimana dengan corona ini? Mungkin dengan mengatakan, punten panik, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, arifillah. Arifillah artinya ketahuilah dengan dirimu siapa itu Allah. Maka kalimatnya ihfazillah, yahfazuk. Anda jaga nama Allah di hatimu, di lisanmu, dalam perilakumu, maka Allah akan menjagamu. Bahkan kalimatnya ihfazillah tajidhu tujahaka. Artinya apa? Anda jaga nama Allah di hatimu, maka Allah akan arahkan kepada jalan yang benar. Allah akan jauhkan dari berbagai macam hal. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Mungkin saat ini sibuk bagaimana cara mengantisipasinya untuk mencari ilmunya. Pakai itu, pakai ini. Allahu Akbar. Lupa siapa yang telah menciptakan corona ini. Seandainya kita tahu, ya Allah ternyata ini. Kita sudah tahu bahwa segala sesuatu itu sudah ada dalam takdirnya, qada qadarnya. Maka la haula wala quwata illa billah. Kita yakin dengan mengatakan ya Rabb. Yang terpenting yang harus kita pahami sekarang ini adalah ilmu untuk mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Iya, siapa yang paling mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah orang yang paling tenang dalam hidupnya. Karena disimpan dalam hatinya ada Allah. Maka disimpan dalam pikirannya Allah, di matanya Allah, di kakinya Allah. Maka segala sesuatu itu dekat dengan Allah. Apapun tidak akan pernah ada yang bisa untuk punten menyakitinya. Kenapa demikian? Karena ilmulah yang akan membawa diri kita selamat di dunia dan di akhirat. Sekarang, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kalau seandainya ada satu pengalaman yang sangat singkat sekali. Kami selesai kajian, iya. Setelah itu ditanya sama penitia, mau diantar keluar? Tidak perlu. Saya aja jalan, berdua dengan teman kami. Di gang kecil begitu saya lewat ternyata ada, punten, ada gogok itu. Atau namanya apa? Guguk itu. Ada depan dan 3. Ya, kita takut, bagaimana caranya? Ya, Mau lewat, ya. dia gerak. Mundur, dia diam. Ya. Satu jawaban saja, saya teriak aja. Assalamualaikum Pak, yang punya guguk ini siapa? Ternyata ada orangnya. Oh iya saya, kenapa? Ini tolong, itu cuma dipanggil sekali saja. Hei, ini 3 daripada binatang itu langsung masuk. Tanpa susah-susah.
Sekarang tinggal minta kalimat dengan mengatakan dia ada yang punya. Siapa? Majikannya. Corona ini ada majikannya, Allah. Hanya tinggal pinta, ya Allah angkat. Allah sekali kalimat saja angkat, hilang semuanya. Cuman masalahnya bagaimana kita akan minta kepada Allah. Kita sibuk saja dengan ini. Kedekatan kepada Allahnya itu tidak ada. Makan maksiat pun menimbun barang juga. Bagaimana? Betul. Sekarang harga yang tadinya normal menjadi mahal. Menjadi mahal. Bagaimana akan dihilangkan virus ini kalau seandainya maksiat saja ada? Na'udzubillah. na'udzubillah Tolong bidzalik. rasa cinta di antara kita itu semakin diperdalam dan saling tolong menolong di antara kita. Betul. Wallahu a'lam bishawab. Kalau yang namanya panik itu manusiawi ya Betul. Ustadz ya. Tapi kalau kita fokusnya cuma ke data-data ngeritik pemerintah aja yang kerjaannya kayak gitu-gitu doang. Nggak ada kemajuan, mendingan kita ngeritik diri sendiri aja. Ya nggak? Ngeritik sendiri aja terus habis itu kita deketin diri kita sama Allah. Karena yang paling saya seneng adalah sekarang yang lagi banyak sadar adalah tentang zikir pagi petang. Mungkin yang tadinya banyak yang belum zikir pagi petang Betul. sekarang banyak yang ngamalin. Harus dengan ilmunya Sekarang, itu kan, iya Masya kan? Allah. Sekarang jadi lagi banyak yang ngafalin Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa Masya samiul Allah. alim ya kan? Masya Yang Allah. tadinya belum hafal jadi hafalin itu. Jadi hikmahnya banyak banget Masya Allah tabarakallah. Nah sekarang kita lanjut lagi nih berbicara tentang hikmah di balik wabah bersama dengan Ustadz Maulana. Ya, alhamdulillah. Ustadz, Ya, nih sekarang kan kita lagi social distancing. social distancing. Jaga jaga jarak 1 meter atau menurut WHO itu 1,8 meter harusnya Tapi kita sebenarnya nggak 2 jaga meter. jarak nih. Iya. Enggak kan sudah diperiksa tadi. Sudah diperiksa tadi. Nah, berbicara tentang itu positif side-nya tuh apa sih Ustadz? Khususnya nih buat para yang bukan jadi mahromnya. Tadinya biasanya suka salaman tangan, deket-deketan. Nah, sekarang karena ada ini jadi jaga jarak. Apa Ya. sih selain itu lagi ada apa lagi Ustadz hikmahnya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad. Bagi kita hari ini kita mungkin cari hikmah. Orang beriman itu senantiasa mencari hikmah. Jadi apa hikmahnya? Pentingnya menjaga jarak. Yang pertama, menghindari perzinaan. La takrabu zina. Jangan dekati zina. Artinya apa? Maaf ya, kita dilarang berhalwa ya. Berkumpul yaitu berdua-duaan, berkumpul-kumpul yang bukan. Itu dilarang. Kenapa? Menghindari yang namanya perzinahan. Zina itu tidak mesti, maaf ya. Ada zina mata, ada zina tangan, ada zina kaki dan penentu dari zina itu adalah, maaf, saya pinjam kata-kata ini, berhubungan. Nah, makanya dalam Islam dianjurkan untuk menjaga. Dulu orang bawa salaman dan sebagainya. Sekarang kan sudah begini. Wah, itu luar biasa loh. Jadi ibaratnya pembelajaran besar buat kita, menghindari fitnah, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Dan saya kembali kata-kata ini saya ingatkan, jangan pernah berkata aku menghindari dia jangan sampai aku tertular. Kebalik, harusnya berkata aku menghindari ketemu orang, bersalaman, berkumpul. Jangan sampai saya yang membawa penularan. Jangan sampai aku carrier-nya. Itu harusnya seperti itu. Jangan menganggap orang yang sakit. Anggaplah kita yang membawa penyakit itu. Sehingga tidak ada nilai kesombongan pada diri kita. Apalagi menghindari adanya penularan itu. Bukankah orang yang membawa kemaksiatan, membawa keburukan itu membahayakan. Dan bisa menjadi, maaf, dosa jariah. Kalau kita yang menyebabkan orang sakit, berapa yang timbul sakit setelah kita, saya rasa kita nanggung dosanya juga. Udah tahu dirinya sakit, dia keluar lagi. Sehingga akan menimbulkan banyak orang sakit. Makanya bukan berarti pemerintah melarang kita kemana-mana, tapi untuk kebaikan kita. Bahkan menghindari penularan ini, penyakit ini luar biasa. Ada juga meredamnya namanya permusuhan. Kalau kita ketemu kadang-kala, ada saatnya jangan ketemu dulu deh. Karena kapan ketemu, nanti keinget lagi. Kan ada yang membunuh Sayyidina Hamzah disuruh jauh-jauh dulu. Karena kalau kelihatan menimbulkan gimana ya. Makanya dalam Islam tidak boleh tidak menyapa selama 3 hari. Kenapa disebutkan 3 hari? Karena kalau lewat sudah 3 hari sudah namanya apa? Dendam. Sudah dendam. Jadi batasnya 3 hari. Kadang-kala kita udah menjauh dulu lah. Sampai redanya itu emosi. Jadi kalau ada orang marah, jangan dekat dulu. Jangan. Dia lagi apalagi? Lagi panas. Lagi moodnya enggak bagus Lagi gitu. nggak bagus. Jangan. Pernah lihat ada kucing melahirkan? Iya. Itu jangan dekati dulu. Lagi jangan dekati sensitif. dulu. Iya, sensitif dia. Itu. Bahkan ada 7 pemuda Ashabul Kahfi, Muksalminan, Tamlian, Martunis, Ninunis, Sununis.
Saribunis Paliaktatiunis. Bagus ini kalau kita sebut-sebut namanya 7 Iya. Ashabul Kahfi. Karena 309 tahun virus pun tidak datang sama dia. Dijaga Allah. Dijaga Allah, tidur sampai bisa juga kita sebut-sebut namanya. Kitmir Amran Rayang, anjingnya ya. Jadi sebaiknya kadangkala kita harus menyendiri. Nabi berhalwa di Gua Hira untuk memikirkan. Jadi kata muhasabah, renungan itu penting. Penting untuk bermuhasabah diri. Iya. Melihat kayak kita kurangnya apa sih, Makanya saya punya dosa tahajud apa tengah sih. malam jam 2 sampai jam 4, 2 jam kita duduk bermunajah. Saat ini luar biasa. Biasanya kalau tahajud capek Ustadz, karena kan pergi-pergi ke kantor tiap hari. Sekarang kan work from home. Wih. Jadi insya Allah tahajudnya bisa jadi lebih kuat gitu ya, insya Allah. Nah sekarang kita kasih kesempatan nih buat teman-teman kita. Nash nih kayak dari tadi Ustadz udah kayak pengen nanya deh kayaknya ya. banget. Oke boleh silakan Mas Daud. Ya, saya mau nanya sama Ustadz Syaham. Ustadz Syaham kan Siap, kita Mas Daud. sekarang ini adalah waktunya untuk ada di rumah terus. Nah, jadi ada banyak waktu untuk me time, quality time, bisa melakukan hobi-hobi yang kita suka, baca buku-buku yang dulu nggak sempat kita baca, belajar hal baru yang kita nggak sempat belajar. Nah, kalau zaman para sahabat Nabi dulu, apa sih hobi mereka apabila terjadi harus di rumah gitu, dirumahkan karena berbagai hal gitu, misalnya gitu. Oh Masya Allah, tabarakallah. Jadi pertanyaan tentang kegiatan yang diberikan atau karena waktu luang yang diberikan Allah untuk kita semua. Masya Allah, jikalau kita kembali kepada Al-Quran, maka Al-Quran ada satu pelajaran penting. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan itu pasti akan ada kemudahan. Bersama kesulitan itu pasti akan ada kemudahan. Akan tetapi titik beratnya ayat ini adalah di kalimat yusra'nya atau kata yusra'nya. Seakan-akan Allah mengatakan begini, engkau tidak akan bisa mendapatkan kemudahan kecuali engkau menghadapi tes dulu gitu. Jadi dalam hal corona pun, virus corona ini ternyata kalau kita lihat ciri orang beriman itu selalu mengambil hikmah di balik suatu kejadian. Maka satu hikmah yang sangat luar biasa di sini ketika Allah memberikan kita waktu luang, maka kita banyak belajar. Kemudian jika lo ditanya apa yang dilakukan sahabat terdahulu ketika ada terjadi seperti ini, maka yang pertama menghindarinya. Yang pertama yang dilakukannya adalah menghindarinya. Sayyidina Umar bin Khattab ketika bertemu dengan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah mengatakan, kata Umar, kalau begitu saya balik ke Madinah, saya tidak masuk ke Amwas. Maka Abu Ubaidah syahid di sana karena pada saat itu dia pun berada di sana. Kemudian diganti daripada Mu'adz bin Jabal bersama dengan anak beliau radhiyallahu anhuma, keduanya pun syahid di sana karena wabah tersebut. Maka salah juga kalau ada orang yang mengatakan ini yang dikena virus ini adalah orang yang rajin bermaksiat. Enggak dong, sahabat ini Mu'adz bin Jabal, Sayyidina Mu'adz bin Jabal, Sayyidina Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, mereka adalah orang kurang beriman apa mereka. Kemudian setelah itu datanglah Amr bin As. Nah, disinilah dilihat apa yang dilakukan para anak muda pada saat itu. Ketika Amr bin As mengatasi tentang wabah taun ini, wabah virus ini, maka kata Amr bin As, langsung kalian ada yang ke gunung, ada yang ke lembah, ada yang ke laut, ada yang tinggal di dalam rumahnya. Yang dilakukan anak muda, anak milenial pada saat itu taat pada pemerintahnya. Apa yang dikatakan oleh orang yang lebih ahli dalam bidang medisnya, ahli dalam strateginya, ahli dalam keilmuannya, maka taati mereka. Kita punya MUI, kita punya pemerintah, maka hal yang pertama yang kita lakukan adalah mengisi waktu dengan taat kepada mereka terlebih dahulu. Yang kedua apa yang kita lakukan? Dalam surah Al-Kahfi pun diceritakan. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Bersabarlah kalian, tahanlah diri kalian di dalam rumah. Ayat ini bercerita tentang Ahlus Suffa yang mana mereka pagi dan sore mereka tinggal di dalam asrama mereka untuk apa? Menghafal Al-Quran. Masya Allah. Yang kemarin nanya-nanya bagaimana sih cara menghafal Al-Quran? Kita punya waktu luang sekarang. Baik, misalnya Al-Quran itu satu halaman 15 baris. Taruhlah kita bagi 15 baris itu menjadi 5 part. Maka part pertama 3 baris itu dulu yang kita hafalin tuh. Kalau ngafalin lagu mungkin paling sejam paling lama yang ngafalin lagu itu dengerin, baca teksnya, lirik lagunya, kemudian dengerin lagi, baca lagi teksnya. Itu paling sejam bisa hafal. Insya Allah Al-Quran itu lebih mudah daripada itu. Allah sendiri yang berjanji, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Bukankah kami telah memudahkan Al-Quran untuk kalian dihafalkan. Maka milenials yang ada di rumah, teman-teman yang ada di rumah, ayo gunakan waktu ini untuk belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran, memperbanyak mentadabburi Al-Quran
Al-Quran. Itu yang dilakukan para sahabat terdahulu. Memperbanyak untuk mendekatkan diri dengan Al-Quran. Gak cuma menghafal tapi juga mentadaburi, Mentadaburi ya. Ini Al-Quran. waktu yang tepat karena waktunya luang. Udah cukup Mas Insya Daud Allah. Yes, pertanyaannya. Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih banyak Ustadz Syam, jazakallah khair. Nah sekarang Abi, kita ngomongin tentang hikmah yang ke-9 nih Bi. Udah 9. Udah 9, Masya Allah ya, banyak loh ternyata hikmah dampak positifnya ini. Ternyata salah satu dampaknya ini gak cuma buat kita doang sebagai manusia seperti yang tadi udah dijabarkan oleh guru-guru kita, tapi juga buat bumi yang kita tinggalin ini. Biasanya kita agak-agak cuek-cuek sama bumi ini ya kan, terus karena kita berkegiatan polusi jadi naik gitu. Nah sekarang ini ada artikel nih Bi, yang mensupport statement ini ya, bahwa ternyata dilihat bahwa kadar polutan dalam 10 hari terakhir ini menurun. 3 hari kerja dari rumah, ahli bicara kondisi polusi Jakarta tuh. Jadi ternyata memang kadar polutan dalam hampir 10 hari terakhir ini, memang ini artikelnya Kamis ya tanggal 19 kemarin, tapi memang terlihat sesuai dengan BMKG katanya sih memang mengatakan kualitas udara Jakarta tergolong baik pada skala warna hijau. Hal ini diungkap terkait dengan kondisi polusi udara pasca penerapan kerja dari rumah guna hindari penyebaran COVID-19. Menurut Kepala Sub Bidang Produksi Informasi Iklim dan Kualitas Udara BMKG, Siswanto, kandungan PM10 di udara Jakarta menunjukkan konsentrasi yang sangat rendah, kisaran 0 sampai 50 miligram tuh per meter. Gimana tuh Abi? Jadi sebenarnya hikmahnya ya per meter kubik ya. Jadi hikmahnya apa sih Bi sebenarnya sebagai muslim yang baik itu kita memang harus menjaga lingkungan atau gimana Bi? Ya, Masya Allah, luar biasa ya. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, apapun apabila ada satu keburukan, insya Allah di situ ada kebaikannya. Iya, apabila di situ ada kebaikan, insya Allah kalau dicari di situ ada keburukannya. Kecuali para nabi, semuanya adalah para kebaikan di dalamnya. Iya, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Nah, melihat daripada kenyataan yang ada bukan hanya di Jakarta, ternyata di Wuhan saja, di Cina saja, bahkan mungkin di dunia dalam keadaan seperti ini mengurangi aktivitas di luar dengan berkendaraan, maka polusi ini Masya Allah tidak nampak. Luar biasa. Dan ternyata kalau dicek, Islam ini sudah sejak dulu untuk memelihara alam lingkungan. Masya Allah. Ada satu hadis luar biasa dan ini luar biasa buat kita juga untuk pemirsa yang berbahagia dimanapun berada. Hadis Rasulullah ini sejak lama digambarkan. Lihat kalimatnya. Ma min muslimin ghurisa gharsan. Iya. Au zari azar'an. Subhanallah. Fa'akalahu minhu tayrun. Au insanun. Au bahimatun. Illa kana lahu sadaqatun. Masya Allah. Lihat kalimatnya. Tidak ada seorang mukmin siapapun di muka bumi ini. Apabila dia ini menanam pohon. Iya, apa saja bentuknya. Lalu dari pohon itu ada burung yang memakannya. Maka dia telah sedekah kepada burung. Allahu Akbar. Sekarang ini ada berapa burung yang makan dari pohon itu. Lalu dilanjutkan apabila ada binatang ternak makan dari pohon itu. Dia pun sedekah kepada binatang itu. Dan apabila luar biasa manusia mengambil daripada manfaat pohon itu. Telah bersedekah kepada manusia itu. Maka inilah yang dikatakan sedekah jariyah. Walaupun orangnya sudah wafat. Tapi pohonnya masih ada. Pahalanya terus mengalir. Luar biasa. Belum lagi ini yang dimakan. Ada burung yang hinggap di situ. Dia bertengger di situ. Dia punten-punten. Istilahnya mah ngumpul di situ burung itu. Maka dia bikin sarang di sana. Anda telah membuatkan sarang untuk burung tersebut. Luar biasa pahalanya. Dan mengalir, bernaung. Iya. Kalau ada seandainya manusia kepanasan berada di bawah pohon itu, Anda telah memayunginya. Luar biasa. Maka kata-kata yang luar biasa, Islam ini sudah mengajarkan keindahan. Itulah Islam, itu indah. Iya. Kenapa? Karena kenyataan yang paling luar biasa saat-saat demikian, baru kita, ternyata Islam sudah memikirkan demikian. Iya, luar biasa. Bahkan ketika melihat keindahan yang ada dengan pepohonannya, setiap orang melihatnya, subhanallah ini indah sekali. Begitu dia mengatakan subhanallah karena hasil karya keindahan yang dibuat oleh manusia. Pepohonan yang rindang. Dia mengatakan subhanallah seakan-akan Anda telah berzikir walaupun yang berzikir itu orang lain. Karena melihat keindahan tersebut. Iya, jadi kalau dibilang mengatakan apakah Islam itu memelihara atau untuk menjaga daripada kelestarian lingkungan? Sangat dan sangat dan sangat. Ada lagi dalam hadis Rasulullah SAW. Ini kata-kata yang sangat indah sekali. Misalnya satu kutipan saja. Rasulullah mengatakan al-imanu syu'batun atau al-imanu sab'una. Dalam beberapa situna syu'batun minal iman. Iya, kalimatnya kalau iman itu lebih daripada 60 atau 70 cabang.
A'laha kalimatul la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit tariq. Paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Lalu paling rendahnya itu adalah menghilangkan, menyingkirkan kotoran yang ada di jalan. Bukan itu kebersihan. Kotoran itu bukan hanya sekedar ada paku, bukan hanya ada kaca, apapun yang membuat Anda muz'ij, Anda tidak senang, mengganggu untuk kelestarian hidup, mengganggu dari kesehatan, itu keluarkan. Kenapa? Dan itu bagian daripada iman. Masya Allah. Jadi kalau dicek ternyata Islam itu sejak dulu memperhatikan lingkungan atau alam. Mudah-mudahan kita tergugah dengan adanya COVID-19 ini, kita menjadi apa? Ternyata Islam dahsyat sudah menjaga lingkungan sejak awal. Masya Allah. Wallahualam. Itu kalau kita berbicara Islam secara utuh ya Bi Iya, ya. betul. Jadi nggak cuma tentang ilmu aja, tapi tadi kembali lagi seperti berbicara tentang akhlak. Bagaimana kita juga dekat terhadap lingkungan dan peduli terhadap lingkungan kita. Hayyakillah. Masya Allah, tabarakallah. Nah jamaah sekali lagi saya mau mengingatkan nih, jangan lupa buat kita doain yuk saudara-saudara kita yang mungkin sudah terjangkit COVID-19, dan juga kita doain para medis yang mereka sedang bekerja berjuang untuk membantu para pasien-pasien tersebut. Dan setelah ini masih akan ada pembahasan yang viral nih, kira-kira apa, jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah oh jamaah, alhamdulillah. Ada tapi nggak turun.